Terus pernah gak maksudnya digangguin gitu? Pernah. Mau dong kok ceritain. Karena sampai hari ini kok masih mempertanyakan film horor itu value-nya apa? Iya kan, habis lu nonton nih ya kan, wow, kaget. Pas lihat setan lu tutup mata, lu ngapain nonton bro? Halo teman-teman, welcome back to History. Kali ini bakal di-hostin dengan gue nih Melvi. Dan ada teman bincang-bincang kita nih, Korean. Kali ini kita akan ngebahas tema yang unik banget nih. Sesuai dengan baju kita aja nih, udah hitam-hitam kapelan. Kemana yuk kira-kira? Gak ada yang bisa jawab? Ke horor ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaannya ya. Nah, nomor 1 nih Ko. Gimana nih tanggapan Koko tentang orang percaya dia nih habis nonton film horor nih ceritanya nih, terus tiba-tiba dia jadi parno sendiri. Misalnya dia takut ke toilet sendirian lah, terus bakal ngira di kamar ada penunggu lah, terus kayak ada suara bisik-bisikan di telinganya lah. Pendapat Koko gimana nih? Cukup apa ya? Itu lucu sih. Ibarat kita percaya sama Tuhan, tapi kita takut sama musuhnya gitu. Kan aneh gitu. Kayak kita seorang tentara, kita udah dididik untuk bertarung, tapi kita takut dalam pertarungan gitu. Aneh gitu. Seorang tentara tapi takut perang itu kan aneh. Berarti saya lucu dong Kok. Iya ya, tapi itu cukup lucu dan menarik gitu karena itu memang nggak bisa dipungkirin, itu banyak terjadi di mana-mana ya. Dia orang percaya tapi takut terhadap hal-hal yang mistik gitu. Sebenarnya nggak bisa terjadi gitu hal-hal itu, tapi ya memang fenomena sekarang itu begitu gitu. Sebenarnya tapi kan takut itu agak wajar ya Kok ya, menurut saya nih ya sebagai seorang penakut ya. Menurut saya sih agak-agak wajar aja, tapi mungkin gak boleh terlalu berlebihan kali ya maksudnya ya. Atau gimana nih kalau menurut Koko? Atau benar-benar kayak gak boleh takut, orang percaya gak boleh takut, atau kayak boleh takut tapi gak boleh berlebihan? Kalau takut sebenarnya nggak boleh takut. Gak boleh takut nih, benar-benar gak boleh takut. Entah itu berlebihan atau takut sedikit gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena kalau kita bilang kan roh yang ada dalam kita itu lebih besar ya. Gitu. Jadi kalau kita punya roh yang lebih besar, yang dunia pun tunduk terhadap dia, kita kenapa malah takut terhadap yang takut terhadap roh yang di dalam kita? Nah, kalau kau sendiri nih, percaya nggak nih kalau hantu ada? Percaya? Iya. Pernah ada gak kayak misalnya pengalaman gitu, misalnya dijahilin lah oleh hantu atau gimana gitu? Banyak ya. Jadi zaman dari aku kecil ya. Justru aku tuh orang yang paling penakut di rumah. Di rumah itu orang yang paling penakut. Pergi ke dapur itu mau ngambil piring aja tuh lari gitu. Udah ngambil, terus itu sudah sering langsung ngomong tuh dalam nama Yesus gitu. Saya banget. Dalam nama Yesus gitu. Atau kepercayaan dulu orang-orang tua itu permisi sama ya roh yang ada gitu. Numpang-numpang ya? Iya, numpang ya. Kayak anak jenglot mau lewat gitu. Enggak, dulu biasanya numpang-numpang anak babi mau lewat. Ya, ada kayak gitu. Cuman kalau di kita itu di budaya Sumatera itu kayak permisi yang dituakan gitu. Permisi leluhur gitu. Dulu kecil penakut. Cuman waktu masuk ke SMK, ini ceritanya agak panjang nih. Ya apa-apa sih akan dengerin. Kebetulan di dalamnya ada komunitas pramuka waktu itu. Ada setiap tahun kita adakan perkemahan gitu. Nah, pas momen perkemahan itu kita ada yang namanya fisik dan mental. Tepat tengah malam, selesai acara api unggun, kita itu disuruh mengelilingi setiap pos yang ada, tapi sendiri-sendiri. Dan itu gelap. Mana pohon banyak, kelas-kelas kosong, gitu. Kita harus ngelewatin itu. Nah, untuk seorang yang penakut, faseku itu penakut itu waktu masih kelas 1 SMK itu masih penakut. Perlahan-perlahan kita sering pergi ke hutan, bahkan pernah masuk hutan kita itu jam 7 malam. Cuman berlima, kita pernah masuk hutan jam 7 malam berlima. Dari situ, jadi kita sering itu bersyukur ya waktu itu ada pelatihan di pramuka gitu, ada pelatihan pramuka. Tapi waktu itu tidak takut lagi, ya udah gitu aja. Tapi masih percaya setan. Dalam arti gini, masih kayak pamit gitu, permisi punggo gitu, permisi nek gitu, permisi kayak padahal nggak ada gitu, mau kencing di pohon aja permisi nek gitu. Kan harusnya nggak gitu. Nah, tapi setelah tahu kebenaran, belajar akhirnya ya kita tahu dia ada, tapi kita tidak harus permisi terhadap dia gitu. Karena dunia ini Tuhan ciptakan untuk kita, bukan untuk dia. Kejadian pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia seturut gambarnya. Nah, artinya dunia ini bukan untuk dia,
tapi untuk kita. Tapi dia dibuang ke dunia. Artinya adalah dia buangan dan kita pemiliknya. Jadi saya bilang dia lebih rendah lah ya kasih Iya. daripada kita. Jadi buat apa kita takut sama Betul dia gitu ya. sekali. Kan tadi Koko bilang percaya nih hantu ada nih ya. Terus pernah gak maksudnya digangguin gitu? Pernah. Mau dong kok ceritain. Kalau dulu ya waktu kecil itu digangguin itu sering kayak dilihatin gitu. Nampak gitu sosok. Iya, jadi kalau lagi di depan ini ada TV ini lagi nonton, jadi dia ngeliatin dari samping kita nih. Oh. Pas kita lihat dia hilang gitu-gitu. Jadi sering ngalamin itu dulu waktu kecil. Jadi pernah juga sepupu Koko kemasukan leluhur. Jadi misalnya kamu sepupu nih di depan Koko lagi ngobrol. Tiba-tiba masukan gitu. Iya, kemasukan gitu. Dan dia jadi seketika jadi orang yang tadinya masih muda banget, seketika jadi orang yang berumur sekitar 90 tahun. Jalannya seperti 90 tahun, ngomong 90 Dari tahun tapi masih gelagatnya muda. gitu ya? Iya. Jadi nenek-nenek yang 90 tahun yang udah bungkuk sekali gitu. Nah begitu. Udah ngalamin hal-hal seperti itu. Kemudian pernah denger nangis di kamar. Kebetulan waktu itu tinggalnya di lantai 5 sendirian. Lumayan sering kok. Lumayan sering waktu itu. Jadi di lantai 5 kebetulan waktu itu kamar di lantai 5 sendirian dan di depan itu gudang. Gudang. Suaranya jauh atau deket kok? Dekat. Berarti Kebetulan setannya di jauh? samping lagi misalnya ini kasur di samping sebelah kiri itu ada cewek nangis gitu. Oh. Kemudian Terus kan udah sering nih ya, maksudnya mungkin dinampakin sama setan atau kayak digangguin. Cara Koko ngatasin itu kayak biar Koko lebih tenang itu gimana sih kok? Mungkin bisa kasih tips ke orang-orang penakut ya seperti saya juga gitu. takut itu wajar ya. Karena itu salah satu naluri dasar manusia. Ketika jatuh dalam dosa, naluri pertama manusia itu takut. Begitu dijatuh, Hawa jatuh dia belum takut. Adam jatuh, takut. Loh, kenapa kita telanjang? Langsung ada khawatir di situ. Artinya ada ketakutan. Nah, itu makanya itu wajar. Tapi mereka pada saat itu terlalu lebay karena belum pernah takut sebelumnya. Baru berapa kali takut Iya. nih ya? Karena baru pertama kali Iya. takut. Nah, kita udah berapa kali takut dan sudah di dalam Tuhan. Artinya kita secara tidak langsung udah dilatih gitu untuk menghadapi rasa ketakutan itu. Makanya untuk kita bisa berani, kita harus tahu dulu siapa lawan kita gitu. Dia lebih kuat dari gua atau enggak? Kalau dia muncul, kok sering banget nih tiba-tiba nih keluar dari toilet. Kan kok sering tidur itu jam-jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, mandi itu jam-jam sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur jam 1 berarti 5 menit sebelum tidur itu mandi gitu. Seringkali kalau tiap mau keluar toilet selalu dibayangkan kok gimana ya kalau nanti tiba-tiba di depan ada cewek yang kayak tiba-tiba gitu. Sering. Hampir setiap keluar karena tengah malam kan. Iya. Kebetulan di tempat Koko sekarang di lantai 3-nya tuh lumayan sedikit tricky juga tuh. Apalagi kalau sendiri kadang-kadang dia suka singlong gitu di atas. Oh, iya. Ya. Ya gitu. Jadi kadang-kadang suka ngarepin juga gitu kayak gimana ya kalau dia tiba-tiba muncul ya, terus ekspresiku bakal gimana ya gitu. Terus waktu dia gitu aku juga kayak haha gitu. Orang maunya nggak disamperin, Korea ini agak berbeda ya teman-teman ya. Dia maunya samperin. Iya, jadi takut itu wajar, tapi kita harus hadapi gitu. Iya. Nggak boleh Hidup nggak boleh berlebihan, nggak boleh hidup dalam ketakutan. Apalagi kita tahu kita itu udah ditebus dan yang penebus kita superhero-nya gitu. Iya, yang dimana mereka juga takut terhadap superhero-nya kita gitu. Keren banget nih Korea nih. Dia tuh sangat pemberani ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penakut mungkin boleh konsul ke Korea nih biar jadi berani. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Nah, kalau menurut Koko nih, boleh nggak orang percaya suka nonton film genre horor? Nah, itu dia tuh. Apa tuh? Itu jadi hal yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Karena aku sendiri sampai hari ini nggak nonton. Koko nggak suka nonton film horor? Dulu mungkin nonton ya, tapi sekarang udah nggak karena. Tapi setahun lalu pernah, karena terpaksa diajakin sepupu. Koko Karena- nggak nonton emang karena nggak suka atau karena males? Atau Karena apa sampai hari nih? ini kok masih mempertanyakan film horor itu value-nya apa, gitu. Itu aja karena gini, kalau kita nonton film kan, misal kayak nanti Transformer keluar. Ya. Walaupun dia film robot, tapi ada value di tengah-tengahnya. Biasanya gitu. Film setan, sampai hari ini gue nggak tahu. Value-nya apa Dia ya? value-nya apa? Kalau orang-orang bilang kan, nggak apa-apa, itu juga untuk macu adrenalin. Tapi setelah itu kan lu ketakutan.
Gitu. Contohnya saya. Iya kan, habis lu nonton nih ya kan, wow, kaget. Pas lihat setan lu tutup mata, lu ngapain nonton bro? Lu di bioskop juga tutup mata, jadi lu ngapain nonton? 35.000 lu kehilangan bro. Tapi kan beberapa mungkin ada yang suka kali kok. Iya, Kayak jadi nggak tutup mata, nggak tutup kuping. iya, jadi pro kontra kontra aja lah ya, sebenarnya. iya. Jadi balik ke masing-masing orangnya ya. Tapi kalau dari sisiku sebenarnya itu selama itu tidak ada value-nya dan tidak ada faedahnya dalam hidupku ya nggak akan ku tonton gitu. Karena untuk apa kita menantang diri sendiri terhadap kelemahan kita gitu. Oh iya betul sih. Kayak kita takut kali jengking tapi kita pelihara kali jengking gitu. Kita takut ular tapi kita pelihara ular dan kita lepas di rumah gitu. Nggak ada gunanya kan? Iya, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita takut sama setan, janganlah mencoba diri sendiri dengan menonton setan gitu. Karena yang ada kita akan terdoktrin secara tidak langsung kalau setan itu nyata adanya, walaupun memang dia ada. Tapi itulah pintarnya setan, memanipulasi kita lewat pikiran. Makanya gini, anehnya ya, kenapa setan setiap negara itu aneh-aneh gitu dan beda-beda. Apa tuh? Artinya setan setiap negara itu diciptakan dari manusia itu sendiri. Imajinasinya kita gitu. Ya, Karena imajinasinya orang vampir nih, vampir dari barat. Bukan dari Cina, bukan dari China juga ada, di Cina juga ada, Tapi tapi mereka lucu kan. Vampir mereka kan kayak Gimana? Vampir barat itu vampir yang barat kayak Dracula. Twilight. Kayak itu yang film apa? Twilight. Tapi dalam bahasanya kan itu juga vampir. Iya. Lanjut. Nah, iya kayak Dracula misal. Kalau vampirnya Cina kan lucu ya kayak lompat-lompat tapi dia gini, itu kan capek banget ya. Mending kayak orang Indonesia gitu. Pocongnya lompat-lompat tapi nyantai gitu, relax. Emang ini nggak relax? Capek kan? Kita gini aja itu capek loh, apalagi mereka. Terus kalau dari stop pakai mantra gitu lucu banget kan? Nunggu antrian apa bos gitu. Oke. Nah contoh Dracula, itu kan itu sebenarnya ada sejarahnya kenapa Dracula itu ada. Kayak cerita rakyat gitu pada saat itu. Nah sama juga kalau di Indonesia kan kita percayanya ada pocong, kuntilanak dan sebagainya gitu ya. Ada tuyul. Wujudnya bisa jadi ada gitu karena di dalam sudut pandang Alkitab juga setan itu tidak digambarkan wujudnya seperti apa. Makanya mereka memanipulasi dengan manusia itu dengan pikiran kita yang kita ciptakan. Jadi makanya kalau kamu lagi nonton Nenek Gayung misal, Ini gayung. kalau kamu ke toilet pasti takut kan? Iya sih benar, soalnya kan identik ya Iya, gayung karena dan toilet. sebelumnya kamu udah nonton Nenek Gayung. Iya, betul. Kalau kamu nonton Suster Ngesot, Takut ke rumah sakit. iya, setiap lihat rumah sakit pasti kamu punya bayangan terhadap kayaknya di sini ada Suster Ngesotnya deh. Tiba-tiba di ngesot gitu. Iya kan? Jadi itu yang dibangun dalam diri kita secara tidak langsung. Mereka memanipulasi kita dengan hal itu. Jadi kalau kita tidak mau termanipulasi, lebih baik jangan nonton. Oke teman-teman yang penakut, kita jangan nonton film horor lagi ya. Nah, khususnya buat aku juga nih. Soalnya kalau misalnya kita udah takut nonton film horor, takutnya kita manipulasi itulah ya. Dan kita bakal hidup di dalam ketakutan itu, jadinya ya nyiksa kita juga. Jadi buat apa gitu ya nonton sesuatu yang akhirnya bakal nyiksa kita gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Koh. Nah, lalu gimana nih menurut Koko ketika orang percaya dia tuh mengalami pengalaman mistis? Gimana nih orang percaya tersebut tuh harus bertindak? Orang percaya itu sebenarnya harusnya mereka udah punya iman tuh. Ada punya iman untuk bisa melawan hal-hal itu gitu. Karena ya kalau firman Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Kan itu sebesar biji sesawi. Sementara kita tahu itu kan kecil banget ya. Biji sawi itu biji yang terkecil dari semua biji gitu. Nah, apalagi hari ini kita gitu. Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika hal seperti itu terjadi? Atau kita lagi ke tempat baru. Kadang-kadang kita pergi ke tempat baru kan ada aja suasana-suasana mistisnya. Yang kita lakukan adalah doakan tempat di mana kita berada. Yang pasti itu langkah pertama, doakan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk tempat hari ini. Misalnya kamu udah berapa hari di situ, misal kamu lagi ke villa mana berapa hari,
3 hari 2 malam misal. Selama 3 hari 2 malam biar Tuhan yang menuntun kami, yang melindungi kami, dan kami ikat segala kuasa yang ada di lingkungan ini, dan biarlah Roh Allah yang menutup kami gitu, batu-batu kami. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa seperti itu, tapi nggak bisa kok seperti itu, kayaknya nggak pede dia untuk berdoa seperti itu. Langkah yang bisa diambil adalah teman-teman cari komunitas, gitu. Cari komunitas yang khususnya komunitas yang kuat di dalam apa? Kuat di dalam Tuhan gitu. Jangan komunitas yang kuat di dalam setan juga gitu, yang kalian di situ sharing tentang hal-hal setan yang sama-sama ujung-ujungnya saling bikin takut juga gitu. Jadi cari komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Jadi teman-teman bisa sharing di situ, teman-teman juga bisa berbagi, bisa dikuatkan kayak gitu. Kemudian kalau memang teman-teman pengen didoakan, bisa aja gitu hubungin komunitas-komunitas yang ada. Khususnya juga kalau teman-teman mau didoakan dari kita juga bisa gitu. Jadi sebenarnya paling penting itu doa lah ya, doa sama iman kita, balik lagi ke iman kita masing-masing gitu ya. Oke, Korean makasih banget ya untuk waktunya. Udah selesai nih kita nih, udah di penghujung acara. Makasih Korean udah temenin kita bincang-bincang hari ini. Nah, buat teman-teman yang ingin dilayani atau pengen bergabung ke komunitas, boleh klik link di description di bawah ini ya. Bye-bye, see you!